Sebelum itu kita akan memotivasi diri kita dengan mahfuzat, yaitu man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Kali ini materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah mempelajari tentang permulaan dakwah Nabi dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang prioritas dakwah Nabi dan respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi. Adapun misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, yaitu kita akan materinya tentang misi dan strategi ya. Tujuan pembelajarannya menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah dan Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah dalam kebinekaan. Dan kompetensi awalnya yaitu peserta didik mampu menghayati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan peserta didik mampu menjalankan sikap bijaksana dalam meneladani kegiatan dakwah masyarakat. Profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu berkeadaban, ta'adub, keteladanan, qudwah, mengambil jalan tengah, tawasud, berimbang, tawazun, kesetaraan musyawah dan musyawarah syura. Pemahaman bermaknanya, dengan kesabaran dan keuletan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tugas seorang rasul hanya mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasul tidak dapat memberikan hidayah atau petunjuk bahkan kepada keluarga terdekat sekalipun. Dan yang ketiga yaitu Islam menegakkan persamaan derajat manusia dan melakukan pemberantasan perbudakan. Nah, sekarang kita punya pertanyaan pemantik. Mengapa kita perlu mengetahui perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta? Dan mengapa kita perlu mengetahui respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta? Adapun prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu mengajarkan ketauhidan, menegaskan adanya hari pembalasan, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Dan semuanya ini yaitu dengan metode dakwah dengan hikmah dan uswatun hasanah. Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Poin pertama, mengenai prioritas dan perhatian dakwah Nabi. Perhatian dan prioritas Nabi Muhammad dalam berdakwah diantaranya adalah mengajarkan tauhid. Sebab tauhid itu mulai zaman Nabi Adam hingga zaman sekarang, zaman Nabi itu semua sama. Bahkan dalam salah satu firman Allah disebutkan, "Qul inni umirtu an a'budallahi mukhlishan lahuddin." Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dengan ketaatan kepadanya dalam agama. Kemudian ada lagi ayat Quran, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Yang kedua prioritas yang kedua adalah menyampaikan kabar tentang hari pembalasan. Sebagaimana dawuhnya Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in, an umurihi fima afnahu, wa an jasadihi fima ablahu, wa an ilmihi madza amila fihi, wa an malihi min aina aktasabuhu, wa fima anfaqahu. Tidak akan bergerak sedikit pun telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya umurnya, ditanya ilmunya, hartanya, dan tubuhnya atau jasadnya selama yang dia lakukan di dunia. Kemudian prioritas dakwah Nabi yang ketiga adalah mengajarkan akhlak.
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Mengapa dikatakan berbudi pekerti, Nak? Karena setiap gerakan, setiap tata cara, setiap perilaku Nabi Muhammad itu semua adalah contoh akhlak yang mulia. Yang keempat, prioritas dakwah Nabi yang keempat adalah menghilangkan perbudakan. Sebagaimana hadis Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyumri'in muslimin a'taqa imra'an musliman kana fikakahu minan nar. Siapa saja seorang muslim yang membebaskan seorang budak yang muslim, maka perbuatannya itu akan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Amin. Nah, itu penjelasan tentang perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Poin pertama mengenai prioritas Nah, ini mengulang kembali. Yang ke satu yaitu mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu banyak berbagai kepercayaan politeisme ya. Terus menyembah berhala seperti menyembah berbagai politeisme itu menyembah berbagai tuhan, menyembah berhala, bulan, bintang, kadang ada jin, roh, arwah dan nenek moyang. Kemudian kebudayaan dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat. Nah, kalau dengan datangnya Islam yaitu mengajarkan tentang ajaran tauhid, jadi kebalikannya dari semua ini, menyembah Allah saja, tidak beranak dan tidak diperanakan, sumbernya Allah dan Al-Quran, dan berkaitan dengan peradaban dan kebudayaan. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Waktu itu masyarakat Arab menyembah berhala. Nah, dengan adanya Nabi, beliau diutus oleh Allah mempunyai tugas untuk mengajak menyembah kepada Allah. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan.
Masyarakat Arab waktu itu tidak percaya hari kebangkitan. Mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang hancur, yang hancur dapat hidup kembali. Nah, tugas Nabi Muhammad yaitu mengajak agar mereka mempercayai adanya hari pembalasan dan perlunya menjaga kehidupan dengan aturan dan tuntunan Allah, serta setiap perbuatan itu pasti ada balasan. Yang keempatnya, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Pada waktu sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab itu mempunyai perilaku jahiliyah, yaitu tradisi melanggar etika, akhlak, dan HAM, bukan dari segi kontekstualnya, segi dari keilmuannya ya, maksudnya dari akhlaknya. Nah, dengan adanya tugas Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari untuk merubah perilaku jahiliyah tersebut secara bertahap, merubah perilaku jahiliyahnya. Apa saja perilaku jahiliyah mereka? Seperti suka berfoya-foya, berjudi, berzina, merampok, melakukan kekerasan, berkelahi, pembunuhan, seperti itu. Dan yang kelima yaitu mengangkat dan melindungi HAM atau hak asasi manusia. Pada waktu itu masyarakat Arab membiasakan tradisi perbudakan manusia, yaitu terjadinya ada budak bulian. Dengan ajaran Islam, hal tersebut ditiadakan karena di mata Allah manusia itu sama derajatnya kecuali akhlaknya. Dan tradisi tersebut melanggar hak asasi manusia, namun takwa atau akhlak yang membedakannya. Serta pada waktu itu menganggap wanita itu sebagai sebagai aib keluarga. Kalau di Islam justru sebaliknya mengangkat martabat kaum wanita. Dan pada waktu itu membunuh anak perempuan itu sudah hal biasa karena mereka menganggap anak perempuan itu membawa beban. Nah, dengan datangnya ajaran Islam akan memuliakan dan mengangkat derajat manusia. Adapun respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka pada waktu itu menolak keras, menentang keras dengan adanya dakwah ajakan Nabi Muhammad dan menentang serta menghalangi. Kenapa? Nah, nanti kita akan membahas hal ini ya, respon masyarakatnya. Kemudian faktor-faktor penolakan masyarakat Mekahnya itu yaitu takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Kita saksikan dulu tayangan berikut ya. Baik anak-anak, kita selanjutnya membahas topik yang kedua, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad. Jawabannya, respon sebagian masyarakat Mekah itu semua menolak dakwah Nabi nak. Sebab kaum Quraisy tidak senang dengan kedatangan agama Islam di kehidupan mereka. Karena itu, para tokoh Quraisy menyebarkan isu-isu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu adalah ajaran sesat. Sehingga banyak masyarakat Arab yang terpengaruh oleh isu-isu tersebut nak. Dan pelaku utamanya yang membuat isu serta menolak Nabi itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Sementara pelindung dan pendukung Nabi Muhammad adalah Abu Thalib dan Hamzah bin Muthalib. Baik tokoh utama penolak dan pendukung dakwah Nabi, mereka adalah paman-paman Nabi Muhammad ya nak. Nah, itu tentang respon-respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak,
Nah, ini respon masyarakat Makkah terhadap Nabi Muhammad dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu kafir Quraisy merasa tidak senang dengan kehadiran Islam, sehingga tokoh-tokoh masyarakatnya itu menyebarkan isu untuk menimbulkan fitnah. Adapun tokoh-tokoh masyarakat itu sebetulnya paman-paman Nabi Muhammad sendiri. Kemudian mereka membujuk Abu Thalib untuk membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwah. Namun hal tersebut gagal karena Nabi Muhammad teguh dengan pendiriannya. Nah, seperti Abu Jahal dan Abu Sufyan, mereka adalah paman-paman Nabi Muhammad SAW. Namun mereka menolak keras, menentang dengan adanya dakwah Nabi tersebut. Mereka mengancam Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Namun Nabi Muhammad menolak dan hal tersebut gagal. Nah, Nabi Muhammad salah satunya ditawari dengan harta, tahta, dan wanita oleh mereka. Namun hal tersebut juga misi tersebut tetap gagal karena Nabi Muhammad tidak bergeming. Nah, pemimpin Quraisy kemudian mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW supaya menghentikan dakwahnya. Kemudian ditawari juga dengan harta, tahta, wanita. Seperti apabila Nabi Muhammad menginginkan bisa menghentikan dakwahnya, mereka bisa memberikan hartanya, bahkan tahtanya, memberikan jabatan kedudukan kepada beliau, bahkan memberikan wanita untuk ditawarkan kepada beliau. Namun Nabi Muhammad menolak. Nah, ketika itu Nabi Muhammad membacakan khutbah Al-Quran untuk dibacakan kepada Utbah, sehingga Utbah sebetulnya waktu itu menyadari dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah secara dengan kebenaran. Kemudian Utbah kembali ke kaumnya dan menceritakan, bahkan menganjurkan bahwa Nabi Muhammad itu menceritakan kepada rakyatnya, menceritakan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu baik dan tidak melanggar. Utbah itu menjelaskan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu adalah sebenar-benarnya. Penyebab ajaran Nabi Muhammad ditolak yang pertama adalah takut kehilangan kekuasaan, karena bagi kaum Quraisy, jika mereka mengikuti agama Nabi Muhammad itu artinya mereka tunduk kepada Bani Hashim. Yang kedua, status sosial yang hilang. Apa maksudnya? Jika mengikuti ajaran Nabi itu artinya orang kaya, orang yang berstatus tinggi atau pemimpin itu dianggap sama dengan orang yang biasa. Kemudian yang ketiga, hilangnya perdagangan patung. Sebab bagi kaum Quraisy jika mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu artinya semua patung-patung itu dibuang dan tidak disembah lagi.